Halo semuanya, kali ini saya akan membahas latihan-latihan di minggu 9B. Seperti biasa, pastikan kalian familiar dengan small notebook yang akan kita gunakan di pertemuan kali ini. Oke, kita mulai aja dengan nomor 1 ya. Nomor 1, kita diminta untuk menampilkan supplier ID, company name, dan total nilai stok dari supplier yang memiliki nilai stok terbanyak. Jadi output-nya adalah seperti ini. Saya copy paste saja, soalnya supaya kita gampang mengerjakannya. Tampilkan, ini nomor 1, supplier komponen dan total produk dari supplier yang memiliki nilai stok terbanyak. Oke, kita lihat lagi, data yang ingin kita tampilkan seperti apa. Supplier ID, company name, product ID, product name, dan stock value. Oke, seperti biasa, fokus saja ke select dulu. Jangan pedulikan yang lain, fokus ke apa yang ingin kita tampilkan. Saya ingin menampilkan supplier ID, company name, dua ini dari tabel supplier kan, maka kita definisikan langsung saja suppliers. S. Oke. Kemudian yang ditampilkan berikutnya adalah, saya kok jadi lupa, product ID, product name, dan stock value. Product ID, product name, dan stock value. Kita tahu product ID dan product name ada di table products, maka saya langsung aja tuliskan product ID dan product name dari table product. Kita lihat apakah supplier dapat terhubung langsung dengan table product. Ini supplier bisa terhubung langsung dengan table product menggunakan supplier ID sebagai join condition. Maka kita tuliskan saja di sini, inner join products p on s dot supplier ID sama dengan p dot supplier ID. Oke, lanjut. Setelah itu kita ingin tampilkan total nilai stok produk. Total nilai stok produk diperoleh dari mengalihkan jumlah stok dengan unit price yang ada di tabel produk. Kalau kita lihat di sini di tabel produk, oke, misalnya contoh, yang ini aja gampang. Anis sirup ini total nilai stoknya berarti adalah 13 dikali 10, yaitu $130. Sehingga nilai stoknya dia itu tidak, untuk mendapatkan nilai stok kita tidak perlu melakukan aggregate function, tapi cukup mengalihkan stok dikalikan dengan unit price. Oke, maka di sini kita cukup bilang P unit in stock dikalikan dengan P dot unit price. S nilai stok. Saya taruh bawah saja supaya lebih gampang dilihat. Sudah, kita lihat di sini. Kita jalankan. Muncul ya. Supaya lebih gampang dilihat, saya urutkan berdasarkan supplier ID saja. Order by supplier ID. Oke. Good. Nah, kita sudah bisa lihat bahwa di sini dilihat bahwa supplier ID 1 itu menyuplai 3 produk, chai, chang, dan anis sirup. Kemudian kita lihat, yang diminta soalnya di sini adalah nilai stok produk dari supplier yang memiliki stok terbanyak. Jadi dari supplier 1, yang stoknya paling banyak yang mana? Yang paling banyak adalah chai. Nilai stoknya adalah $702. Maka untuk nomor 1, saya hanya ingin menampilkan chai, karena chai adalah stoknya paling banyak. Oke, bagaimana kita bisa melakukan itu? Pertama, tentu kita harus tahu nilai stok tertinggi dari supplier ini apa? Dari tiap supplier itu apa? Jadi saya ingin menampilkan nilai stok tertinggi dari tiap supplier. Tidak perlu berpikir terlalu jauh, kita coba pikirkan dulu bagaimana menampilkan nilai stok tertinggi dari produk yang supplier ID-nya sama dengan 1. Oke, jadi kita coba pikirkan satu-satu dulu, karena tiap supplier
nilai stok tertingginya kan beda-beda. Jadi contoh, untuk supplier ID 1, nilai stok tertingginya 702. Supplier ID 2, nilai stok tertingginya berapa? 1599. Oke, karena itu kita pikirkan satu dulu lah. Yang supplier ID-nya 1, nilai stok tertingginya berapa? Oke, kita pikirkan bagaimana membuat SQL untuk mendapatkan nilai stok tertinggi untuk supplier ID sama dengan 1. Oke, maka pertama kali kita lihat aja, kita tampilkan aja dulu, select product ID, product name, dan nilai stok. Saya copy paste saja ya, dari sini ya. Oke. Oke. From products P. Oke. Kalau kita jalankan ini, kita dapatkan daftar semua produk. Saya tidak ingin semua produk, tapi hanya produk yang disuplai oleh supplier ID sama dengan 1. Maka saya bilang P, where P.supplier ID sama dengan 1. Oke, kita jalankan. Muncul ya, ini adalah 3 produk yang disuplai oleh supplier ID sama dengan 1. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan, saya kan tidak mau produk ID sama produk name, saya hanya ingin nilai stok. Maka ini saya hapus sajalah. Sudah, ini adalah 3 nilai, yang 3 nilai stok dari produk yang disuplai oleh supplier ID sama dengan 1. Bagaimana kalau saya ingin mendapatkan nilai tertinggi dari ini? Nilai tertinggi dari ini itu adalah suatu aggregate function, yaitu max. Ya, kita kasih nilai stok tertinggi, misalnya. Kalau ini saya jalankan, sudah, saya dapatkan nilai stok tertinggi untuk supplier ID sama dengan 1. Oke, kalau kita sudah dapat itu, kita bisa kembali ke main query kita. Dan kita lihat ulang pertanyaannya. Jadi di sini saya ingin mendapatkan, tidak ingin menampilkan semua, tapi hanya yang nilai stok tertinggi berdasarkan supplier ID-nya. Jika supplier ID-nya sampai dengan 1, maka saya mau yang produknya nilai stoknya adalah 702. Berarti di sini kita ingin membatasi berdasarkan kolom nilai stok. Nilai stok ini adalah aggregate function atau bukan? Kita lihat, nilai stok adalah perkalian dari unit in stock dan unit price. Itu bukan aggregate function. Ingat, aggregate function hanya ada 5. Max, min, average, sum, dan count. Karena ini bukan aggregate function, dan kita ingin melakukan filter berdasarkan non-aggregate function nilai stok ini, maka kita gunakan perintah where. Where nilai stok. Oke, kita nggak bisa pakai itu, kita harus gunakan langsung formulanya di sini. Where unit in stock kali unit price sama dengan 702. Kalau misalnya dia 1. Tapi kan kita nggak bisa nulis 702 gini. Kita harus tuliskan query-nya. Query-nya tadi sudah kita buat, yaitu ini. Ya, kita pindah ya. Sini. Saya rapikan biar gampang dibacanya. Dah. Di sini saya sudah mengatakan bahwa saya ingin menampilkan seperti komponen dan produk yang nilai stoknya sama dengan nilai tertinggi untuk tiap supplier. Nah, yang selanjutnya harus kita buat adalah kita tidak bisa membiarkan ini 1. Kalau ini hanya 1, nanti otomatis dia hanya keluar 702 terus. Karena ini akan menjadi sub-SQL untuk menampilkan nilai stok tertinggi untuk supplier ID 1. Padahal yang kita mau adalah ini bukan 1, melainkan sesuai dengan supplier ID di main query. Jadi kalau ini kan main query. Kalau supplier ID-nya di sini di main query-nya ini sedang 1, maka ini harusnya 1. Tapi ketika dia supplier ID-nya 2, maka di sini harus menjadi 2. Dengan kata lain, saya ingin menyamakan antara supplier ID di subquery ini dengan supplier ID yang ada di main query. Saya copy paste saja di sini. Oke,
Ketika kita menghubungkan subquery kita dengan main query kita, ada baiknya jika semua tabel yang kita pakai di subquery memiliki alias yang berbeda dengan alias tabel yang kita pakai di main query. Jadi di sini kita menggunakan tabel product dengan alias P. Di main query juga ada alias P. Amannya kita bedakan. Jadi yang di subquery kita kasih P subquery gitu ya. Kalian kasih alias apapun terserah. Yang penting beda dengan yang di main query. Oke, di sini kita katakan where-nya atau constraint-nya adalah P sub supplier ID sama dengan supplier ID di main query. Oke, sehingga dia otomatis ketika baris yang ditampilkan itu supplier ID-nya 1, maka ini akan menjadi 1. Kalau dia supplier ID-nya sedang 2, maka ini akan menjadi 2. Oke, kita jalankan. Muncul. Sudah muncul di sini yang tertinggi tadi benar ya, untuk 1 adalah Chai, untuk supplier ID 2 nilai tertingginya adalah si Louisiana Very Hot Pepper Sauce. Oke, itu nomor 1. Kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2. Oke, di nomor 2 kita lihat dulu soalnya. Kita diminta untuk menampilkan employee ID, first name, dan komisi yang diterima masing-masing employee, masing-masing karyawan. Komisi diperoleh dari 10% total nilai penjualan semua nota order yang dibuat oleh karyawan tersebut. Oke, data yang diminta nanti hasilnya seperti ini. Karyawan 1 namanya Nancy, komisinya $20.214,371. Oke, kita mulai saja, kita copy paste soalnya, kemudian kita tuliskan di sini nomor 2. Oke. Nah, saya rapikan biar jelas. Oke, good. Kita mulai ya. Yang ingin ditampilkan apa? Kita selalu fokus ke select dulu ya. Apapun selalu mulai dengan select. Saya ingin menampilkan employee ID dan first name. Kita tahu dua ini dari tabel employee. Maka kita tuliskan langsung saja employees E, ini E, di sini E. Oke, berikutnya adalah komisi. Komisi yang diminta adalah 10%. 10% dari nilai penjualan yang dibuat. 10% kita tahu adalah 0,1 kali nilai penjualan. Nilai penjualan adalah quantity kali unit price yang ada di tabel order detail. Maka kita tuliskan dulu aja langsung OD kali ini S nilai penjualan. Oh, maaf, bukan nilai penjualan tapi komisi ya, karena sudah kita kalikan dengan 0,1. Oke, kita gunakan employee, kita gunakan OD. Nah, kita cari apakah employee bisa terhubung dengan order details. Employee di sini, order detail di sini, terhubung melalui tabel orders. Maka pertama kali kita hubungkan employee dengan inner join orders O on E.employee ID sama dengan O.employee ID. Baru kita joinkan dengan order details. OD on O.order ID sama dengan OD.order ID. Oke, kita coba jalankan. Dulu, sudah. Ini sudah muncul employee ID, first name, dan komisi untuk tiap baris nota di order detail yang dibuat oleh employee tersebut. Kan kita tidak ingin melihat data detail seperti ini ya. Kita maunya kita kelompokkan per employee, itu total komisinya berapa. Total komisi per employee. Otomatis kita sum. Di sini. Kita jumlahkan dan kita group by. Ingat, karena ada aggregate function sum dan ada non-aggregate function di sini, maka kita harus masukkan non-aggregate function-nya di group by.
Karena kita non-aggregate function-nya adalah terkait dengan employee, kita cukup menuliskan primary key-nya saja. Boleh, cukup. Namun kalau kalian ingin menuliskan semua lengkap seperti ini, tidak masalah juga. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah 0,1-nya ini boleh saya masukkan di dalam sum? Kira-kira apakah sama? Sama. Ya, 0,1-nya mau ditaruh di dalam atau di luar, hasilnya akan sama. Jika kalian tidak percaya, bisa kalian hitung sendiri pakai Excel. Kalian pakai contoh, hasilnya pasti sama. Apakah 0,1-nya di dalam sum atau di luar sum, tidak masalah. Oke, kita tampilkan. Sudah. Ternyata sudah selesai. Kita sudah dapat employee ID, first name, dan komisi dari tiap karyawan. Kok tidak perlu pakai subquery? Ya memang kalau tidak perlu subquery, ya tidak perlu dipaksakan menggunakan subquery. Intinya, fokus, kerjakan satu persatu. Jika memang nanti membutuhkan subquery, tambahkan subquery. Jika tidak, ya sudah, tidak masalah. Lanjut ya, nomor 3. Nomor 3. Tampilkan kategori ID, kategori name, dan total quantity dari kategori produk yang paling sedikit terjual. Yang paling sedikit terjual. Jadi nanti keluarnya cuma satu, karena kan kategori, kebetulan kategori ID yang jumlah terjualnya paling sedikit cuma satu. Ingat, sekali lagi, bisa jadi di kemudian hari, kategori produk yang paling sedikit terjual jumlahnya lebih dari satu. Misalnya, di kemudian hari ada yang sama-sama 5.000 dan 5.000 adalah jumlah terkecil. Bisa jadi. Jadi belum tentu hasilnya satu baris. Belum tentu ya. Oke, kita mulai saja. Kita copy paste dulu. Di sini soalnya dari kategori produk yang paling sedikit terjual. Oke, jangan pedulikan yang lain. Pertama, fokus dulu ke select. Apa yang ingin kita tampilkan? Yang ingin kita tampilkan adalah kategori ID, kategori name, dan total quantity dari kategori produk. Total quantity terjual ya. Maka itu adalah sum dari od.quantity. Kita tahu quantity terjual ada di tabel order details. S total terjual. Oke, from kategori ID dari tabel kategoris, C, ya ini dari tabel kategoris, ini dari tabel kategori name juga dari tabel kategoris. Oke, kategori kita gunakan order details. Kita lihat bagaimana kategori bisa terhubung ke order detail, yaitu melewati tabel produk. Maka di sini pertama kali kita hubungkan kategoris dengan tabel products. P on c.category ID sama dengan p.category ID. Setelah itu kita baru hubungkan dengan order details. OD on p.category ID sama dengan od.category ID. Oke, seperti biasa, karena ada aggregate function sum dan non-aggregate function, maka non-aggregate function harus ada di group by. Ya, kalian boleh tuliskan semua atau cukup berdasarkan kategori ID-nya saja, tidak masalah. Oops. Kategori ID. Kenapa cukup kategori ID lagi? ID, saya jelaskan lagi. Karena jika kita sudah mengelompokkan berdasarkan primary key-nya, maka di kelompok ini semua kategori ID-nya pasti sama datanya. Kalau kategori ID-nya sama, otomatis kategori name-nya pasti juga sama. Sehingga kita cukup mengelompokkan berdasarkan primary key-nya, kategori name-nya pasti akan semuanya sama di grup kategori ID tersebut. Oke, saya jalankan. OD kategori ID. Oh, maaf, salah.
bukan berdasarkan kategori ID, tapi berdasarkan produk ID. Ya, kita hubungkan produk berdasarkan produk ID. Ya, kesalahan saya. Ini ID. Kita jalankan. Dah, keluar di sini adalah total terjual tiap total kuantitas terjual untuk tiap kategori. Namun di sini yang ingin ditampilkan hanyalah total kuantiti terjual yang paling sedikit. Untuk itu sebenarnya kita kalau mau lihat di sini kalau dilihat manual yang paling sedikit berapa? 2.990. Ini yang paling sedikit. Oke, jadi kalau kita mau gampang-gampangan, kita bisa bilang, oke, yang total terjualnya sama dengan 2.990. Oke, berarti filternya kan berdasarkan kolom total terjual ya. Total terjual ini adalah, kalau kita lihat, adalah sebuah aggregate function. Kalau kita ingin melakukan kriteria pencarian berdasarkan aggregate function, kita harus menggunakan perintah having. Having total terjual sama dengan 2990. Karena 2990 ini adalah total terjual paling sedikit. Ya kan? Oke, selesai. Selesai? Tidak juga. Ya, logikanya sudah masuk, ini sudah separuh jalan, tapi tentu kita tidak bisa hardcode seperti ini. Yang penting kita sudah tahu ini sudah jalan, sekarang bagaimana kita bisa memikirkan untuk menampilkan total terjual yang paling kecil. Bagaimana kita bisa menampilkan angka ini? Query apa yang bisa kita gunakan? Oke, kita berarti sekarang buat SQL untuk tampilkan total terjual terkecil, misalnya ya. Oke, kita bisa copy paste saja dari sini, misalnya. Oke, saya hapus ini. Kalau saya lihat ini, ya, saya tidak perlu kategori ID, saya hanya ingin yang terkecil. Berarti saya urutkan berdasarkan total terjual. Order by, saya ingin yang terkecil di atas. Berarti order by total terjual. Kita jalankan. Oke, kita dapatkan 2.990 di paling atas ya. Berarti kita tinggal limit saja, limit 1 untuk mendapatkan yang paling kecil. Kan kita sudah urutkan kan, yang paling atas paling kecil. Kalau kita bilang limit 1, berarti kita hanya ambil 1 yang paling atas. Oke, saya tidak perlu kategori ID dan tidak perlu kategori name, tinggal saya hapus. Jadi yang saya tampilkan hanya sum total terjualnya saja. Kalau saya jalankan, muncul 2090. Ya, sudah dapat ya angkanya sama ya, 2990. Query ini juga hasilnya 2990. Maka saya bisa ganti angka absolut ini dengan subquery yang kita barusan buat. Ups. Nah, jadi ini adalah query nomor 3, jawaban untuk query nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 adalah nih, tampilkan employee ID first name dari employee yang paling banyak membuat nota order. Paling banyak membuat order. Jadi tampilannya seperti ini, saya ingin employee ID, first name, dan order count. Oke, kita copy aja dulu. Paling banyak membuat order. Oke, tidak masalah. Pertama, selalu mulai dari select. Apa yang ingin kita tampilkan? Yang ingin kita tampilkan adalah employee ID, first name. 2 ini adalah dari tabel employee. Oke. Kemudian yang ingin saya tampilkan berikutnya adalah jumlah order. Oke, jumlah order. Mungkin sementara saya tampilkan dulu order ID-nya lah. O.order ID. Sebelum saya hitung ya, saya ingin tahu employee ID ini buat nota order mana saja. Ya, supaya kita bisa memahami datanya.
Karena kita gunakan employee dan table order, di mana kita bisa mendapatkan order ID-nya, maka kita perlu joinkan employee dengan orders. Orders O on employee ID sama dengan employee ID. Oke, kita lihat di sini. Nancy membuat order nomor 258, 270, 275, 285, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui Nancy ini buat berapa order, kita tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Oke, jadi itu yang ingin kita tampilkan, bukan nomornya. Maka kita tinggal count, oke, as jumlah order, ya kan? Dan lagi karena ada aggregate function dan non-aggregate function, maka non-aggregate function harus ada di group by a.employee ID. Cukup dengan primary key-nya aja karena sekali lagi kalau ini sudah kita kelompokkan berdasarkan employee ID, first name-nya pasti semua sama ya kalau employee ID-nya sama. Kita jalankan. Oke, kita sudah dapatkan bahwa Nancy buat 123, Andrew 96, dan seterusnya. Kita hanya ingin melihat yang jumlahnya paling banyak. Kalau kita mau lihat manual, jumlah paling banyak itu adalah 156. Berarti kita seolah mengatakan yang jumlah ordernya sama dengan 156. Oke, jumlah order itu adalah count. Count ini adalah aggregate function, sehingga kalau kita ingin membuat kriteria pencarian berdasarkan aggregate function, kita harus menggunakan perintah having. Having jumlah order sama dengan 156. Ya, itu adalah angka terbanyak. Oke. Sudah kita dapatkan ini. Jumlah order sama dengan 156. Oke. Nah, tentunya kita tidak bisa hanya menuliskan hardcode seperti ini ya. Tidak bisa menuliskan hardcode seperti ini. Kita harus buat SQL. Bagaimana kita bisa mendapatkan angka ini menggunakan SQL? Karena tabel kita tadi, SQL kita tadi sebenarnya sudah bisa menampilkan 156, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat lagi di sini, angka 156 itu kan ada di sini ya. Paling banyak kan di sini kan? Oke, maka kita bisa buat ini paling atas untuk bisa kita dapatkan. Saya ingin dapat hanya 156 ini. Maka langkah pertama adalah kita taruh itu paling atas, order by jumlah order. Karena kita ingin yang paling besar di atas, kita urutkan berdasarkan secara descending. Kalau kita jalankan, 156 udah di atas. Saya hanya ingin ambil yang paling atas, berarti saya batasi dengan menggunakan limit. Oke, dengan demikian saya dapat hanya yang paling atas. Saya hanya ingin mendapatkan jumlah ordernya, saya tidak ingin employee ID dan first name-nya, maka tinggal dihapus kolom yang tidak kita butuhkan. Sudah, kita sudah dapatkan jumlah order terbanyaknya, yaitu 156. Oke, sama ya. SQL ini hasilnya adalah 156. Ini juga 156. Berarti kita bisa replace hardcode 156 ini dengan menggunakan SQL yang barusan kita buat. Kita jalankan. Jadi, oke, itu nomor 4. Lanjut, nomor 5. Ya, sama ya hasilnya. Lanjut nomor 5. Di nomor 5 ini saya ingin menampilkan customer ID dan company name dari customer yang pernah membeli barang yang disuplai oleh supplier yang berada di negara yang sama dengan negara customer tersebut. Oke, data yang ditampilkan adalah data ini. Customer ID dan company name. Oke, ini adalah customer-customer yang pernah membeli barang yang disuplai oleh supplier yang berada di negara yang sama. Oke, kita coba buat saja langsung nomor 5. Yang pernah membeli barang yang disuplai, oke. Nah,
Tadi kita tahu yang ingin ditampilkan adalah customer ID dan company name. Company name as customer. Dua ini dari tabel customer. Oke, maka kita tulis saja customers. C. Oke, kita jalankan seperti biasa. Nah, ini daftar semua customer. Namun mana yang pernah membeli dari supplier yang sama dengan dia? Berarti kita perlu syaratnya adalah berdasarkan supplier. Kita perlu tahu dia pernah beli produk apa aja yang berasal dari supplier mana saja. Oke, biar gampang, saya tampilkan aja dulu pertama kali country-nya customer. Oke, c.country as c country misalnya ya, supaya tahu ini country-nya customer. Dan sebagai pembanding, saya ingin menampilkan customer ini pernah beli barang-barang dari supplier mana saja. Maka di sini saya tampilkan dulu. Ini cuma untuk sekedar supaya kita mudah untuk memahami data yang kita kerjakan ini apa. Saya tampilkan aja. Misalnya saya tampilkan nama suppliernya s. Company name dan s. Country. Ya, saya taruh bawah biar jelas. Ini adalah as sub name. Ini tadi saya ganti cast name. Ini adalah as sub country. Ini adalah customer country. Oke. Karena di sini saya sudah menggunakan customer dan supplier, maka saya harus menghubungkan supplier dengan customer. Kita lihat bagaimana caranya kita bisa menghubungkan supplier dengan customers. Cukup panjang. Jadi dari supplier harus ke produk, produk ke order detail ke orders, baru kita bisa ke customers. Oke, kita mulai saja kalau gitu. Customers terhubung ke order, inner join orders O on c.customer ID sama dengan o.customer ID. Joinkan dengan order details OD on o.order ID sama dengan od.order ID. Joinkan lagi dengan od.products, inner join dengan products, P on od.product ID sama dengan p.product ID. Oke, baru kita ke customer. Inner join suppliers s on p.supplier ID sama dengan s.supplier ID. Oke, kita jalankan. Muncul ya. Jadi di sini Quick pernah beli dari customer country. Quick ini dari customer dari Jerman. Dia pernah beli dari UK. Red C ini customer dari USA. Dia pernah beli barang dari supplier yang berasal dari UK. Dan seterusnya ya. Nah, kita tahu kita hanya ingin yang customer country-nya sama dengan supplier country-nya. Ya, kita tinggal tambahkan saja. Karena kedua ini bukan merupakan aggregate function, kita tinggal gunakan where. Where? Ayo. C. Country sama dengan s.country. Oke, kita jalankan. Muncul ya. Ini adalah daftar customer yang pernah beli dari supplier-supplier ini. Karena kita sudah bisa menampilkan ini sekarang sudah seragam sesuai yang kita butuhkan. Yang di USA beli di USA, UK beli di UK, Swedia pernah dibeli di Swedia. Oke, sekarang kita
hapus kolom-kolom yang tidak kita butuhkan. Tadi kita hanya ingin melihat customer ID dan company name-nya. Maka yang tidak kita butuhkan harus kita hapus. Tidak perlu kan? Saya tampilkan. Oke, di sini kita lihat ada beberapa perulangan. Ya, saya tidak mau perulangan. Untuk menghilangkan perulangannya, saya cukup gunakan distinct. Dah, selesai. Daftar customer yang pernah membeli produk dari supplier yang berada di negara yang sama dengan customer tersebut. Selesai, nomor 5. Terakhir, nomor 6. Oke, nomor 6 ini sedikit unik. Uniknya kenapa? Susah. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita coba satu-satu dulu. Kita jalankan satu persatu untuk mendapatkan hasilnya. Kita lihat apa yang diinginkan nomor 6. Nomor 6, kita ingin menampilkan 2 produk termurah dari setiap kategori yang ada. Sertakan juga total kuantitas yang telah terjual dari setiap produk termurah tersebut. Penentuan atau tidaknya, murah atau tidaknya suatu produk dilihat dari kolom unit price pada tabel products. Total kuantitas produk didapatkan dari total nilai pada kolom quantity pada tabel order details untuk produk yang bersangkutan. Contoh, ini adalah data yang ingin kita tampilkan. Kategori name, product name, unit price, dan total jual. Oke, ini starting point kita. Kita ingin menampilkan kategori name, product name, unit price, dan total jual. Ya. Saya copy paste saja. Ini nomor 6. Oke. Panjang juga. Oke, itu baru soalnya. Saya ingin menampilkan apa tadi? Kategori name, product name, unit price, total jual. Product name, unit price, total jual. Oke. Fokus ke select. Saya ingin menampilkan kategori name. Itu ada dari tabel kategoris C. Product name dari tabel products. Inner join products P on C.category ID sama dengan P.category ID. Yang ketiga, saya ingin menampilkan unit price dan total jual. Unit price dari tabel products, unit price, dan total quantity terjual. Total quantity terjual ada dari tabel order details. Karena kita ingin mentotal, kita gunakan sum od.quantity as total jual. Oke, kita gunakan order details, berarti kita perlu joinkan ke tabel order details. OD, on, od.product ID, dan sama dengan p.product ID. Oke, karena kita gunakan aggregate function di sini, dan ada non-aggregate function, yaitu dari tabel kategori dan produk, maka kita harus masukkan non-aggregate function-nya di group by. Dari 2 tabel, ini non-aggregate function-nya, yaitu dari tabel kategori dan tabel produk. Kita group by-kan aja berdasarkan primary key-nya ya. C.category ID dan P.product ID. Oke, kita jalankan. Muncul ya, di sini ini adalah beverage, kategori produknya chai, unit price-nya 18, total jualnya 8.208, dan seterusnya. Tapi yang ingin kita tampilkan bukan ini. Yang ingin kita tampilkan kalau kita lihat secara manual hanya 2 produk termurah di tiap kategori. Kalau kita lihat secara manual, misalnya di kategori beverage ini, oke, beverage ini yang saya bold ya, yang paling murah, 2 termurah siapa yang mana? Yang 2 termurah adalah si Guaran dan Robreau ini, ya kan? Maka untuk bisa tahu
Pertama kita harus tahu dua harga termurah di tiap kategori. Karena tiap kategori beda-beda, untuk saat ini kita fokus dulu aja bagaimana cara mendapatkan dua harga termurah atau harga termurah kedua di kategori kategori ID 1 atau beverages. Oke. Maka misi kita sekarang cukup untuk mencari tahu, cari harga termurah kedua untuk kategori sama dengan 1. Oke, saya tampilkan saja. Select unit price from products. Oke, saya kasih P. Di sini P. Oops. From products. Where? Karena kita fokus ke kategori 1 tok, 1 saja, maka kita tulis where p.category ID sama dengan 1. Ya. Ini adalah daftar harga semua produk di kategori 1. Oke, karena kita ingin harga termurah, maka kita urutkan dulu. Berdasarkan ini, order by p.unit price ascending. Ya, karena kita ingin yang paling kecil di atas, ascending. Oke, kita lihat sudah di sini. Paling atas, yang paling murah, $4,5. Nah, kita ingin harga termurah kedua, yaitu $7,75. Kalau harga termurah kelima yang mana? 1, termurah pertama, termurah kedua, termurah ketiga, termurah keempat yang mana? Bukan $14.000, bukan $14, karena $14 kan sama. Termurah ketiga itu adalah $15. Supaya ini bisa dihitung cuma sekali, maka kita hapus yang redundant, yang sama-sama kita hapus, kita hanya ingin menampilkan harga-harga yang unik. Untuk itu, pertama kali kita tampilkan dulu distinct. Ya. Oke, sudah muncul daftar harga unik untuk semua barang di kategori ID 1. Yang kita inginkan adalah harga termurah kedua, atau ini, $7,75. Bagaimana cara mendapatkan harga termurah kedua? Sebenarnya kita bisa gunakan limit. Bagaimana caranya? Kalau kita gunakan limit 1, maka yang muncul adalah yang paling atas. Kalau kita gunakan limit 2, yang muncul adalah 2 teratas. Bagaimana kalau saya ingin yang kedua? Oke, sebenarnya limit itu punya 2 parameter. Bisa punya 1 parameter, bisa punya 2 parameter. Ya. Ketika kita gunakan 2 parameter, maka parameter pertama itu menunjukkan mulai dari indeks keberapa dan ingin berapa banyak yang ditampilkan. Oke, jika misalnya indeksnya mulai dari 0. Jadi ini indeks 0, ini indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan seterusnya. Jika kita ingin mendapatkan harga termurah ke-3 misalnya, maka kita mulai dari indeks ke-0, 1, 2, mulai indeks kedua sebanyak 1, karena saya hanya ingin mendapatkan 14 ini, indeks ketiga. Ya, kalau kita ingin mendapatkan indeks keempat, berarti kita coba dulu yang limit 2,1. Artinya mulai dari indeks kedua 1, 2, 3 sebanyak 1. Ya, keluarnya cuma 14 ini saja. Kalau kita jalankan, keluarnya 14. Ya. Tapi bukan indeks yang ingin kita inginkan adalah harga termurah kedua, alias ini. Maka limitnya adalah mulai dari indeks kedua sebanyak 1. Limit indeks kedua, maaf, bukan indeks kedua, indeks 1. Ini karena mulai dari 1 ya, mulai dari 0, indeks ke 0, indeks ke 1. Saya ingin mendapatkan indeks mulai dari indeks pertama sebanyak 1 data. Oke, kalau saya jalankan, muncul ya 7,75. Oke, kita sudah bisa mendapatkan harga termurah kedua. Maka kalau saya ingin mendapatkan harga termurah pertama dan kedua, kita cukup menggunakan lebih kecil dari
$7,75. Apa yang lebih kecil? Kita lihat query utama kita tadi. Query utama kita tadi sudah muncul data seperti ini. Ya, kita tahu kalau itu tipenya beverage, maka yang ingin saya tampilkan adalah hanya yang lebih kecil atau sama dengan dari dua harga termurah, yaitu lebih kecil kurang dari sama dengan $7,75. Maka nanti yang muncul untuk beverage adalah yang ini, raw biru ini, dengan apa tadi? Guaran. Oke, maka kita tahu kriteria pencariannya adalah berdasarkan kolom unit price. Kolom unit price adalah kolom biasa, bukan aggregate function, sehingga kita cukup menggunakan where. Where p.unit price kurang dari sama dengan harga termurah kedua untuk tiap kategori. Harga termurah kedua itu query-nya ini. Harga termurah kedua itu query-nya ini. Saya masukkan dalam tanda kurung. Oke. Ya, ini tadi query-nya untuk kategori ID1. Sebenarnya bukan kategori ID1 saja, tapi intinya saya ingin menampilkan harga termurah kedua untuk kategori sesuai dengan kategori di query utama. Di query utama. Oke, berarti kita hubungkan ini sama dengan c.category ID. C ini adalah query utama. Karena kita menghubungkan dengan query utama, sekali lagi, lebih baik kita pisahkan. Kita bedakan antara alias di tabel subquery kita dengan alias di tabel di query utama kita. Ya. Dengan gini kita jelas bahwa kita menyamakan kategori ID di subquery sama dengan kategori ID yang ada di query utama kita. Oke, kita jalankan. Selesai. Kita sudah mendapatkan dua harga termurah di tiap kategori. Sekian, semoga membantu.